Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat kalam turas, bagi umat Islam tidak diragukan lagi pentingnya untuk memperlakukan hewan dengan belas kasih dan kebaikan. Menurut sabda Nabi Muhammad SAW, seseorang akan dikutuk bila berlaku kejam terhadap hewan. Sementara di Al-Quran sendiri diketahui juga terdapat lebih dari 200 ayat yang menyebutkan tentang hewan. Kira-kira apa saja hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran? Yang pertama, unta. Binatang penghuni gurun pasir ini yang memiliki ciri unik pada punggungnya disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Ghasyiyah ayat ke-17. Unta memiliki keistimewaan di mana ia dapat bertahan hidup meski cuaca yang ekstrim melanda padang pasir. Ketika terjadi badai pasir, unta memiliki kelopak mata transparan yang menjadikannya tetap bisa mengamati keadaan di sekitar. Selain dapat bertahan di siang hari, dia juga mampu menerjang dinginnya suhu gurun di malam hari. Hal ini dikarenakan unta memiliki kulit tebal dan bulu yang lebat. Unta juga memiliki kemampuan untuk meminum air hingga sepertiga tubuhnya dan memiliki persediaan lemak di punuknya sampai 40 kg. Ini membuatnya mampu bertahan hidup 8 hari tanpa makan dan minum. Pantas saja, unta dijuluki sebagai salah satu hewan yang memiliki kemampuan pertahanan tubuh yang sangat baik. Yang kedua, burung ababil. Burung ababil juga menjadi salah satu hewan yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran. Hewan ini muncul sebanyak 18 kali dalam 16 ayat yang berbeda. Jenis burung yang disebutkan dalam Al-Quran pun beraneka macam, mulai dari burung gagak, puyuh, hingga burung ababil. Burung ababil merupakan salah satu hewan paling bersejarah dalam Islam yang terlibat dalam peristiwa yang mengiringi lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghentikan pasukan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah dengan membawa batu panas yang berasal dari neraka. Munculnya burung ababil di tengah penyerangan pasukan Abraha terhadap Ka'bah menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama burung ini pun disebutkan dalam surat Al-Fil. Yang ketiga, lalat. Dalam Al-Quran pada surat Al-Hajj ayat 73, serangga yang satu ini disebutkan, meski sering dianggap sebagai binatang yang menjijikan, namun siapa sangka lalat memiliki kemampuan yang membuat siapapun melihatnya akan tercengang. Dia memiliki kemampuan terbang dan bermanuver yang tidak tertandingi, bahkan kapal perang terbesar dan tercanggih sekalipun. Dengan kemampuan terbangnya yang lihai, lalat bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cepat. Dia mampu mengepakkan sayap sebanyak 200 hingga 400 kali per detiknya. Wajar jika ia mampu menipu pihak yang mengejarnya, sampai-sampai pesawat tercanggih sekalipun tidak dapat mengalahkan kecepatannya. Yang keempat, kuda. Binatang tangguh yang biasa digunakan sebagai kendaraan perang di masa lampau ini disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Adiyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan tubuh kuda dengan kokoh dan kuat untuk menopang si penggunanya. Bahkan ketika dia berlari cepat, kuda tidak akan mudah terjatuh. Selain itu, berkuda juga ternyata memberikan dampak yang bagus bagi kesehatan penunggangnya, seperti mengatasi kram otot, memperkuat otot, dan khususnya pada bagian punggung. Dengan banyaknya manfaat yang bisa didapat, tidak mengherankan jika Rasulullah SAW saja menganjurkan umat Islam agar pandai berkuda. Yang kelima, burung gagak. Burung yang memiliki bulu berwarna hitam di sekujur tubuhnya ini, gagak, disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat ke-31. Sebagian besar orang percaya bahwa burung yang satu ini menjadi lambang kesialan. Mereka menganggap jika ada burung jenis ini di sekitar Anda, maka kemungkinan akan terjadi sebuah kejadian buruk. Padahal di balik kepercayaan itu, burung gagak memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi di antara burung yang lainnya.
Hewan ini memiliki kemampuan belajar dan dapat memecahkan sebuah masalah dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada di dekatnya. Seperti misalnya, dia sangat pandai memakai sumber daya di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, gagak juga bisa menyimpan peralatan penting yang sudah ia gunakan untuk mendapatkan makanan agar bisa kembali dipakai saat diperlukan. Yang keenam, rayap. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-An'am, rayap adalah binatang kecil yang sangat terampil. Anda pasti sering melihat sarang-sarang yang dibuat oleh makhluk kecil ini. Ternyata, sarang-sarang tersebut bukanlah sarang biasa. Rayap membangunnya sesuai dengan perencanaan khusus, serta memperhatikan sistem pertukaran udara mereka. Hal ini berguna agar para rayap ini tidak akan mati karena suhu dan kelembapan pada sarang yang sudah mereka rencanakan ini. Rayap juga dapat menembus tembok yang tebal dan melubangi benda-benda keras untuk mencapai sasarannya. Namun yang menjadi unik, ternyata hewan kecil yang mirip semut ini ternyata tidak bisa melihat alias buta. Peran rayap dengan kematian Nabi Sulaiman alaihissalam bisa dibilang cukup penting, sebab waktu beliau meninggal sambil berdiri memegang tongkatnya, tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia hingga suatu peristiwa menunjukkan kematiannya, yakni ketika ia terjatuh akibat tongkat yang menopangnya hancur dimakan rayap. Yang ketujuh, laba-laba. Hewan berkaki 8 ini disebutkan Al-Quran dalam surat Al-Ankabut ayat ke-41. Hewan kecil yang satu ini ternyata pernah melindungi Nabi Muhammad SAW ketika hendak dibunuh oleh kaum Quraisy. Dengan kemampuannya membawa jaring, laba-laba menutup gua Thur yang menjadi tempat persembunyian Rasulullah SAW, sehingga orang yang ingin membunuh tidak bisa menemukan Rasulullah. Selain itu, sebuah penelitian mengatakan bahwa jaring laba-laba yang tampak mudah hancur itu ternyata lebih kuat dari baja. Yang kedelapan, lebah. Hewan lebah juga menjadi salah satu hewan yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Pada surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada lebah untuk membuat sarang-sarang di perbukitan, pepohonan, dan lebah pun menaatinya. Dan hewan ini juga bisa menghasilkan madu dari bunga-bunga yang ia hisap, yang begitu banyak manfaatnya bagi manusia. Yang kesembilan, semut. Semut adalah salah satu umat Nabi Sulaiman yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hewan kecil yang satu ini disebutkan dalam Al-Quran pada surat An-Naml. Semut juga mempunyai keistimewaan dalam menghasilkan senyawa kimia feromon. Feromon ini bisa ditemukan pada antenanya yang berguna sebagai alat komunikasi dan alat peraba untuk mendeteksi yang ada di sekitarnya. Yang ke-10, keledai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hewan keledai sebagai simbol dari kebodohan yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-5. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita agar tidak memiliki sikap dan hidup seperti keledai. Kendati begitu, keledai juga memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki hewan lainnya. Salah satunya adalah susu yang dihasilkannya ternyata sangat berguna untuk merawat keindahan kulit manusia. Inilah 10 hewan yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.